Ini Bang, ini kan apa ya, permintaan masyarakat ini kan banyak ya. Ya. Termasuk dari apa yang kata Pak Purwono, Koperasi Merah Putih kan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Cuma ini kan seperti tadi, pupuk subsidi ya. Ya. Untuk dia kan dari dulu bermain terus. Ya. Cara Bang untuk menyelesaikan gimana? Karena banyak mafia situ Bang. Iya, kita akan ambil nanti data dari pusat. Berapa sebenarnya kuota untuk Riau? Kan gitu. Dan saya sebagai juga ketua HKI Provinsi Riau, akan saya tanya nantinya per kabupaten dan siapa distributornya. Makanya kalau nggak benar nanti HKTI akan turun langsung kepada kelompok-kelompok petani. Makanya rencana kita, tugas kami kan sebagai wakil rakyat sekaligus juga yang mewakili HKTI akan mendata semua kelompok-kelompok petani kita, termasuk desa Sarigalu tadi. Kita minta berapa jumlah petani kita di sini dan berapa jumlah kebutuhan pupuknya. Nah ini Bang, ini kan dari dulu ya, saya pun banyak tahu masalah pupuk subsidi ini. Kan ini kan nanti harga pupuk subsidi sama biaya transportasi itu tak boleh ditambah. Kalau ditambah nanti jadi masalah. Itu gimana masalah itu? Biaya apa namanya? Biaya transportasi. Ya. Biaya angkut pupuk itu ya. Ke tempat KUD umpamanya. Ya. Kan harganya 90.000 umpamanya. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi dibuat 95, kena nanti orang KUD. Ya. Sementara biaya ongkos bongkar muatnya nggak ada. Saya belum memahami yang seperti itu, tetapi yang jelas yang keinginan saya supaya pupuk subsidi itu sampai kepada petani dengan harga subsidi. Nampaknya tidak mungkin juga kalau harganya di pusat segitu nggak oleh bertransportasi, nggak mungkin. Ya, itu bukan nanti. Tetapi mungkin sudah ada include kepada harga itu untuk transportasi. Saya rasa begitu, nggak mungkin orang memindahkan satu barang ke tempat lain nggak ada biayanya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu yang masalah. Bukan masalah, salah keliru itu menurut saya, nggak mungkin. Pemerintah itu sangat rigid ya membuat anggaran. Terus ini masalah Koperasi Merah Putih Bang. Ya. Ini kan desa-desa di Kampar ya, kan banyak kades masih bingung. Karena memang anggarannya variatif, ada 3, ada yang 5 Bang, berangkatnya 3, 4 kan itu kan. Udah itu ini kan juknisnya pun ada 7 tambah 1 desa, tapi kan desa ini kan masih bingung. Setiap desa ada Koperasi Merah Putih. Ya. Pembelinya warga desa itu. Ya. Usahanya tak boleh menyaingi masyarakat. Ya. Sementara uangnya pinjaman. Itu solusinya gimana Bang? Ya, jadi gini. Jadi Koperasi Merah Putih itu supporting sebagai pelengkap untuk kepentingan warga itu. Mana tahu koperasi yang ada di desa itu tidak bergerak secara kolektif untuk kebutuhan pangan masyarakat. Koperasi Merah Putih komplit. Di mana kekurangan oleh sektor lain, Merah Putih yang melaksanakannya. Supaya tidak ada kekurangan kebutuhan pokok masyarakat. Yang menjadi konsentrasi prioritas Pak Prabowo, supaya kebutuhan pangan masyarakat itu tidak boleh kurang. Jangankan tidak ada lagi, kurang pun tidak boleh. Bayangkan. Makanya di koperasi inilah, makanya saya bilang, Koperasi Merah Putih itu adalah ibaratkan mall-mallnya desa. Semua kebutuhan pangan masyarakat ada di situ. Itu begitu. Makanya kenapa bervariasi? Karena tergantung mungkin besar kecilnya desanya. Tentu besar desa itu besar kebutuhannya. Itu kira-kira. Ini Pak, ini kan pinjaman ke bank Himbara ya. Pemerintah punya kan itu. Mereka kan kalau ambil 1 miliar 80 juta sebulan. Tiap bulan mesti dibayar. Ya. Sementara usaha belum tentu untung gitu. Ya. Solusinya gimana? Ya. Jadi nanti kan ini kan pemerintah. Pemerintah ini kan memberikan program kepada masyarakat. Pasti pemerintah ada solusi. Nggak mungkin orang nggak untung nggak bayar gitu kan. Makanya mungkin ada nanti masa uji cobanya, masa evaluasinya. Ini kekuatannya berapa dan lain sebagainya. Saya barang kita mendirikan Indomaret. Indomaret itu disopei dulu. Apanya titik koordinatnya. Kalau memang mangsa pasar yang nggak memungkinkan jangan dirikan. Kadang-kadang cash flow-nya nggak memungkinkan. Nah, gitu. Berarti anggaran untuk dari Himbara untuk desa ini itu nggak wajib gitu loh. Apanya? Desa wajib dikembalikan. Ya maksudnya desa nggak minta pun nggak apa-apa. Apanya? Desa nggak pakai undana itu nggak apa-apa, boleh. Ya kalau bisa mendiri bagus. Ya kan gitu. Iya. Sekarang kalau desa memang bisa mendiri kan gitu kan, nggak perlu ngambil uang, tidak ada masalah. Itu kan bukan diwajibkan, tetapi program Merah Putih harus dijalankan. Ngerti itu? Iya, tapi kan ini pokoknya kades karena nanti banyak pertimbangan. Ya. Tidak ngambil dana. Ada evaluasi atau apa yang dilakukan itu? Gimana? Ada sebuah sanksi kepada kami? Enggak ada. Karena operasi ini kan pelengkap untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk bisnis pemerintah. Kalau memang mewajibkan dan saya bayar ini kan banyak bisnis pemerintah dong. Iya. Itu enggak kira. Ini enggak ada. Artinya ini betul-betul program untuk ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat mungkin, Pak kami ini cukup uangnya nih, membuat kami jalan aja. Begitu lebih bagus. Artinya tidak mengurangi beban pemerintah dalam bentuk keuangan dan mungkin bisa
alirkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya, karena sekarang ini kan ada BUMDes, Bang. Ya. Ada kayak sini dia ada KUD. Ya. Satu desa kadang ada 2 KUD. Ya, ya. Tambah koperasi merah putih. Ya. Terjadi persaingan. Itu kan nanti Justru itu yang dikerjakan merah putih itu tidak boleh overlapping dengan koperasi lain. Itu dia. Mungkin bondesnya tidak bicara masalah pangan, kan gitu. Merah putih masalah pangan. Kalau memang koperasi KUD yang sudah masalah pupuk, mungkin merah putih nggak masalah pupuk lagi. Gitu kira-kira, Bang. Jadi kalau gini, Bang, nanti namanya koperasi merah putih ini kayak peternakan ikan, berton gitu. Itu pemasarannya ada dibantu enggak sama pemerintah? Iya, jadi pemerintah itu akan membantu di awal dalam bentuk advokasinya, sistemnya, regulasinya, bahkan modalnya. Saya itu membantu penyuluhannya di saat memproses berjalannya sebuah bisnis. Terakhir membantu pemasarannya. Nah, itu kira-kira. Jadi include. Ini konsepnya betul-betul komprehensif. Oke? Oke, sama Pak Edi Basri, semoga semua berjalan. Amin. Bantu ya.